Hukum-hukum buang hajat. Suatu kebiasaan yang menjadi kebutuhan manusia, baik muslim maupun non-muslim, masuk ke kamar mandi untuk buang hajat setiap harinya. Akan tetapi, yang membedakan orang Islam dengan yang lainnya, seorang muslim berkomitmen dengan adab-adab yang diatur oleh Islam dan syariat yang bersumber dari wahyu Allah Ta'ala. Seorang muslim menutup auratnya ketika buang hajat, sebagaimana ketika ia memasuki toilet, menjaga dirinya dari jin dengan mengucapkan Bismillah, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya menutupi aurat dari pandangan jin dan manusia saat buang hajat dapat dilakukan dengan mengucapkan Bismillah ketika akan masuk kamar kecil. Seorang muslim juga berusaha sebisa mungkin agar najis tidak mengenai pakaian dan badannya. Apalagi Rasulullah telah memperingatkan kita agar menjaga badan dan pakaian dari najis. Ketika Rasulullah berjalan melalui 2 kuburan, lalu beliau bersabda yang artinya, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, namun bukan karena keduanya melakukan dosa besar. Salah satunya disiksa sebab ia tidak membersihkan dirinya dari najis setelah ia kencing. Al-istinja, al-istijmar, suatu perkara yang urgen ketika memasuki toilet. Berdasarkan hadis Rasulullah dari Anas bin Malik yang artinya, Rasulullah SAW pernah masuk ke kamar kecil untuk buang air besar. Lalu aku membawakan kepadanya seember air dan beliau pun beristinja dengan air tersebut. Di samping menjaga adab-adab tersebut, seorang muslim dilarang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, terutama di alam terbuka. Adapun jika buang hajat di rumah, maka lebih afdol untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Sabda Rasulullah SAW mengatakan yang artinya, jika seseorang di antara kalian sedang buang hajat, maka janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke arah timur dan barat. Seorang muslim juga dilarang buang hajat di jalanan, tempat berteduh dan berkumpulnya manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hindarilah 2 penyebab laknat manusia. Para sahabat bertanya, apa maksud kedua penyebab laknat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, salah satunya adalah buang hajat di jalanan atau tempat berteduh manusia. Dilarang membawa mushaf Al-Quran, karena hal demikian merendah atau menghinakan Al-Quran. Juga dilarang kencing di air yang tergenang, seperti tempat kolam renang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian kencing di air tergenang, lalu ia mandi dengan air tersebut. Di samping adab-adab dan hal-hal yang dilarang ketika buang hajat, ada juga hal-hal yang disunahkan dan makruh, seperti anjuran ketika buang hajat jauh dari orang banyak jika di alam terbuka. Dianjurkan mendahulukan kaki kiri saat memasuki toilet dan membaca doa Bismillahi Allahumma a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Artinya, dengan nama Allah aku memohon perlindungan dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ketika keluar toilet, mendahulukan kaki kanan dan membaca doa Ghufranaka, aku memohon ampunanmu ya Allah. Makruh hukumnya berbicara saat buang hajat, kecuali jika diperlukan. Hadis Ibnu Umar menyebutkan bahwasanya seseorang pernah berpapasan dengan Rasulullah SAW. Orang tersebut mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, namun beliau tidak menjawabnya. Termasuk hal yang makruh membawa tulisan-tulisan mengandung zikir ke dalam toilet, kecuali
jika dikhawatirkan seseorang akan mencurinya. Memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang hajat, ketika beristinja ataupun saat beristijmar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan saat ia kencing, dan jangan pula ia mencucinya dengan tangan kanan. Juga dilarang buang air di lubang-lubang agar tidak menimbulkan penyakit atau menzolimi binatang yang hidup di lubang-lubang tersebut. Beristinja dan beristijmar. Beristinja merupakan rukun yang paling penting ketika buang hajat, untuk membersihkan bekas-bekas najis atau kotoran yang keluar dari kubul dan dubur ketika buang hajat dengan air yang mensucikan, atau bisa juga dengan menggunakan batu atau yang lain, disebut dengan beristijmar. Istinja dan istijmar merupakan hal urgen bagi manusia untuk membersihkan kotoran ketika buang hajat, supaya kembali bersih dan aman dari penyakit. Berdasarkan hadis Rasulullah dari Anas bin Malik yang artinya, Rasulullah SAW pernah masuk ke kamar kecil untuk buang air besar. Lalu aku membawakan kepadanya seember air dan beliau pun beristinja dengan air tersebut. Dibolehkan pula beristijmar dengan 2 syarat. Pertama, najis yang keluar tidak melewati batas kebiasaan atau tidak menyebar. Kedua, hendaknya istijmar dilakukan sebanyak 3 kali usapan atau lebih agar najis yang keluar betul-betul telah suci. Tidak dibolehkan beristijmar dengan semua benda. Beristijmar harus dengan benda yang suci dari najis, halal dan mampu membersihkan tempat keluarnya kotoran, seperti batu, tisu, kertas bersih, atau kain. Tidak dibolehkan beristijmar dengan tulang atau kotoran hewan yang telah kering. Salman Al-Farisi pernah berkata, Rasulullah SAW melarang kami menghadap kiblat saat kencing maupun saat berak. Tidak pula beristinja dengan tangan kanan. Tidak juga beristinja kurang dari 3 batu. Dan tidak pula menggunakan tulang atau tahi binatang yang telah kering. Terakhir, sebelum menutup pembahasan tentang hukum beristinja, alangkah baiknya kami jelaskan bahwa tidak dianjurkan beristinja karena buang angin, kentut, bahwa istinja lebih afdol daripada istijmar karena lebih bersih dan suci.